Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai komunikasi yang efektif antara manajemen dengan serikat pekerja dalam bernegosiasi atas kebijakan perusahaan yang akan mengurangi tenaga dalam digantikan ekspatriat dengan alasan produktivitas yang rendah. Negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang dimana dua pihak masing-masing dengan suatu tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha akan mencapai kesepakatan yang sama antara kedua pihak mengenai masalah yang sama. Berikut cara melakukan negosiasi. Yang pertama, menjelaskan dengan detail akibat dari pengurangan pegawai. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang sederhana langsung kepada intinya tanpa menjatuhkan atau dengan maksud menyakiti karyawan. Yang ketiga, menunjukkan simpati kepada karyawan seperti meyakinkan bahwa kemampuannya dapat berguna di tempat lain, atau menawarkan untuk mencari referensi untuk mendapatkan pekerjaan selanjutnya. Lalu yang terakhir, memberikan pesangon yang sesuai dengan pekerjaannya. Apabila melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang kuat dan cara penyampaian yang benar, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan. Cara perusahaan memperlakukan karyawan selama bekerja sampai perjanjian kerja berakhir dapat menentukan reputasi perusahaan tersebut. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devi Tiara Rahmawati. Saya Devi Tiara, di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang harus dipersiapkan sebelum memutuskan hubungan kerja. Apapun alasan dibalik diberhentikannya karyawan, pemutusan hubungan kerja tetap dipersiapkan dengan strategis. Tujuannya untuk mencegah kekurangan staf, hubungannya tidak baik antara karyawan yang diberhentikan, serta masalah hukum yang akan dihadapi di kemudian hari. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum memutuskan hubungan kerja yaitu 1. Cari tahu histori performa kinerja karyawan. Sebelum memutuskan hubungan kerja, ada baiknya penurunan kinerja ini direspon dengan sisi one-on-one, sehingga karyawan pun paham akan kekhawatiran performa mereka. Bagaimana performa karyawan akan mempengaruhi faktor eksternal. Namun jika jangka waktu yang cukup lama karyawan tidak menunjukkan perkembangan, maka hal ini dapat menjadi salah satu yang tepat untuk melakukan proses PHK. 2. Siapkan data pendukung. Saat memutuskan hubungan kerja, perusahaan perlu mengkomunikasikan alasan yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, kumpulkan data yang menerangkan pertimbangan perusahaan hingga akhirnya harus berakhir pada PHK. Misalnya dengan bentuk pelanggaran yang dibuat oleh karyawan, performance review, absensi kehadiran, atau dokumen lain yang menjadikan pendukung PHK. 3. Siapkan surat pemberitahuan resmi. Dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 37 telah ditentukan bahwa perusahaan harus memberikan surat pemberitahuan resmi kepada karyawan paling lama 14 hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja. Jika pemutusan kerja dilakukan dalam masa percobaan, maka surat diberikan setidaknya 7 hari kerja. 4. Menyiapkan uang kompensasi. Jika akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib mempersiapkan memberikan uang kompensasi kepada karyawan yang besarannya seperti sudah diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Ramadan Wijaya. Saya Ramadan Wijaya akan menjelaskan tentang menginvestigasi tentang pihak serikat pekerja dan kasusnya. Investigasi dan penelusuran tentang pihak serikat pekerja ini ada 6 aspek yang meliputi 1. Mempertimbangkan sasaran dan prioritas yang mungkin diambil oleh pihak serikat pekerja. Yang kedua, mempersiapkan tanggapan atas pertanyaan yang mungkin diajukan oleh pihak serikat pekerja. Yang ketiga, memperkirakan kemungkinan komposisi tim negosiasi pihak serikat pekerja. Yang keempat, mengidentifikasi siapa pembuat keputusan utama di dalam tim pihak serikat pekerja. Yang kelima, memperkirakan gaya atau cara negosiasi yang mungkin digunakan oleh pihak serikat pekerja. Yang keenam, mengidentifikasi asumsi manajemen mengenai kasus pihak serikat pekerja dan mencari tahu tentang keberadaannya. Sekian, terima kasih.